Pertanyaan apa saja yang sering muncul dalam seleksi OSIS dan bagaimana jawabannya? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, channel Kak OSIS. Salam OSIS pasti semangat. Harus semangat ya teman-teman. Dalam video kali ini saya akan membahas atau saya sudah merangkum sekitar 10 pertanyaan untuk teman-teman semua sebagai referensi untuk menjawab ketika wawancara OSIS atau mengikuti wawancara OSIS. Bagaimana cara menjawabnya? Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya teman-teman silahkan subscribe channel ini yang masih belum subscribe, supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari saya atau info-info terbaru yang diposting dalam channel ini tentang OSIS tentunya ya teman-teman. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, kita masuk langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, kenapa kamu merasa pantas menjadi pengurus OSIS? Ya, jika teman-teman ditanya oleh senior atau kakak OSISnya di saat seleksi OSIS, kenapa kamu merasa pantas menjadi pengurus OSIS? Teman-teman tidak usah bingung, tidak usah ragu. Cara menjawabnya harus tegas, teman-teman. Harus tegas. Hadapkan mata teman-teman ke mata kakak OSIS yang menjadi lawan bicaranya teman-teman. Saya merasa pantas menjadi pengurus OSIS karena saya sudah pernah berpengalaman dalam suatu hal. Mungkin teman-teman bisa menyebutkan apa yang teman-teman bisa. Misalkan teman-teman suka dengan seni. Saya punya keahlian seni kan. Saya bisa musik. Saya bisa musikalisasi puisi dan saya juga suka puisi. Jadi jika saya terpilih menjadi OSIS, alangkah baiknya saya ditempatkan di segbit seni. Jika tidak ditempatkan di segbit seni, saya siap belajar karena saya sangat senang untuk mengetahui hal-hal baru. Ya, ditekankan juga, saya sangat senang untuk belajar hal-hal baru Kak. Jadi saya sangat merasa pantas untuk menjadi pengurus OSIS. Dengan semangat saya dan saya ingin mengabdikan diri saya dan memberikan waktu saya untuk OSIS, dan saya siap belajar kan, begitu ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Jika ada bentrok antara kegiatan OSIS dengan acara keluarga, nah kegiatan mana yang teman-teman pilih? Kegiatan OSIS atau kegiatan keluarga? Silahkan dipilih, silahkan dipikirkan dulu. Kalau saya, jawabannya seperti ini teman-teman. Jika ada bentrok antara kegiatan OSIS dan kegiatan keluarga, tentunya teman-teman jangan menjawab seperti ini. Saya pilih kegiatan keluarga Kak. Atau menjawab, saya lebih memilih OSIS Kak. Jangan jawab seperti itu. Jika teman-teman menjawab langsung memilih salah satunya, berarti teman-teman egois. Dan OSIS jangan sampai egois, karena kita organisasi teman-teman. Kita terdiri dari beberapa orang yang pasti mempunyai kebiasaan atau pemikiran yang berbeda-beda. Jadi cara menjawabnya untuk pertanyaan kedua ini, jika ada bentrok antara kegiatan OSIS dan kegiatan keluarga, bagaimana caranya? Cara menjawabnya, saya akan memilih Kak, kegiatan mana yang sangat mementingkan saya. Misalkan kegiatan keluarganya hanya kegiatan jalan-jalan bersama keluarga misalkan. Sedangkan di OSIS kegiatannya sangat urgent dan memang membutuhkan kamu karena kamu sebagai koordinator seksi bidang misalnya. Jadi kamu harus memilih OSIS dan izin. Jangan serta-merta memilih OSIS dan tidak izin kepada keluarga. Izin, harus ada komunikasi dengan keluarga. Mohon maaf, Bapak, mohon maaf, Ibu, ke mamanya atau ke bapak atau ke ayahnya, silahkan izin. Kemungkinan besar kalau acaranya tidak terlalu penting, pasti kamu diizinkan untuk ikut berkegiatan di OSIS begitu teman-teman. Jika pertanyaannya lagi, di keduanya ini sangat-sangat membutuhkan kamu, di OSIS sangat membutuhkan kamu, sedangkan di keluargamu sangat membutuhkan kamu. Bagaimana caranya? Hampir sama sebenarnya. Kita pilih yang
skala prioritas. Kita harus punya skala prioritas. Jika keduanya, cara menjawabnya seperti ini teman-teman. Jika keduanya sangat penting Kak, dan dua-duanya sangat membutuhkan saya akan melihat di mana yang bisa yang saya itu ada wakilnya. Misalkan di OSIS ada perwakilan yang bisa membantu saya untuk mewakilkan memimpin acara tersebut. Saya minta tolong untuk diwakilkan dulu, dan saya memilih keluarga. Jika di keluarga saya ternyata ada kakak saya atau ada adik saya yang bisa mewakilkan saya titip dulu acara keluarga yang sangat penting tersebut. Saya lakukan kegiatan OSIS dulu. Jika kegiatan OSIS kira-kira sudah bisa dikontrol dan berjalan dengan sukses, saya akan izin untuk mengikuti acara di keluarga saya. Jadi dua-duanya bisa diikuti. Jadi begitu ya teman-teman. Kita tidak boleh egois memilih A atau langsung memilih B. Jadi tidak bisa begitu. Harus ada komunikasi di keduanya. Kita komunikasikan dulu di mana yang bisa kita tinggalkan dulu, kita wakilkan. Jika ada yang bisa kita wakilkan dulu. Contohnya, ada ketua OSIS. Kamu ketua OSIS. Lalu kamu mempunyai kendala yang seperti tadi. Kan kamu di OSIS punya wakil. Silahkan titip dulu kegiatanmu untuk wakilmu. Mintalah dia untuk memimpin organisasi dulu, sedangkan kamu silahkan ikut acara keluarga dulu. Jika acara keluarganya sudah selesai, langsung balik ke OSIS. Jadi begitu caranya teman-teman. Oke, saya rasa paham. Semoga paham ya teman-teman. Lanjut, kita masih masuk ke pertanyaan yang ketiga. Jika ada kegiatan eskul, lalu juga ada kegiatan OSIS. Kegiatan eskul atau kegiatan OSIS. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini lebih mudah saya rasa ya teman-teman. Kalau pertanyaan yang kedua tadi masalah keluarga dan OSIS, sedangkan pertanyaan yang ketiga kali ini adalah jika kamu mempunyai kegiatan eskul dan juga mempunyai kegiatan OSIS yang bentrok, mana yang kamu pilih? Di sini kamu bisa menjawab dengan tegas teman-teman. Langsung pilih OSIS. Karena eskul itu di bawah naungan OSIS, akan tetapi harus ada komunikasi juga kepada eskul teman-teman, bahwa jelaskan bahwa saya ada kegiatan OSIS, mohon maaf teman-teman, saya harus lebih memilih OSIS karena saya sebagai perwakilan ekstrakurikuler juga yang ada di OSIS. Sedangkan ekstrakurikuler itu kan kita ketahui sendiri bahwa ekstrakurikuler adalah di bawah naungan OSIS. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk pertanyaan yang keempat, sekarang kita sudah masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa motivasi kamu menjadi pengurus OSIS? Jadi apa yang memotivasi kamu? Kenapa kamu bisa mau menjadi pengurus OSIS? Ingin menjadi pengurus OSIS? Jadi jelaskan apa yang bisa memotivasi kamu. Sebenarnya ini semuanya yang bisa tahu adalah teman-teman sendiri. Kalau saya, rekomendasi jawaban dari saya adalah saya ingin menjadi pengurus OSIS karena saya tahu bahwa OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi kesiswaan yang ada di sekolah yang bisa mengurus semua siswa dan siswi yang ada di sekolah. Dan apabila saya masuk ke dalam organisasi ini, saya terjun dalam organisasi ini, kemungkinan besar saya akan mendapat banyak sekali pengalaman di dalamnya. Pengalaman berorganisasi dan juga pengalaman untuk menghadapi orang lain, berbicara dengan orang lain, berbicara dengan orang banyak. Jadi kita akan banyak pengalaman jika ada di organisasi OSIS. Jadi kita jawab saja atau kalian jawab saja. Yang memotivasi saya, kenapa saya ingin menjadi pengurus OSIS? Karena OSIS bisa memberikan suatu pengalaman berharga nantinya bagi saya. Intinya masuk ke pengalaman yang teman-teman jelaskan nanti ya teman-teman. Masuk ke pertanyaan yang kelima. Coba ceritakan tentang diri kamu. Nah, ini biasanya bukan hanya wawancara OSIS saja, kan, tetapi ini juga ada di wawancara-wawancara kerja, teman-teman. Coba ceritakan tentang diri kamu. Ini bukan tentang biodata teman-teman ya. Jika ada pertanyaan, coba ceritakan tentang diri kamu. Nama saya Kak ini. Alamat saya Kak
Bukan tentang biodata kamu yang ditanyakan, tapi itu tentang diri kamu, tentang skill apa yang kamu punya, tentang sesuatu hal apa yang bisa diunggulkan jika kamu ada di OSIS nanti. Jadi kamu boleh membicarakan tentang, sebutkan nama dulu. Nama saya Hoirul misalkan. Saya bisa desain grafis, Kak. Saya juga bisa editing video, saya juga bisa ngaji dengan lancar, saya juga bisa musik dan lain sebagainya. Jadi jelaskan skill yang kamu punya. Atau mungkin kamu sudah terbiasa dengan surat menyurat, korespondensi, atau kamu sudah terbiasa dengan pencatatan keluar masuknya uang. Itu bisa kamu jelaskan. Nanti kamu bisa masuk ke bendahara atau sekretaris, ya, langsung jadi BPH, Badan Pengurus Harian nantinya. Atau jika kamu punya skill olahraga, saya sangat suka olahraga, Kak. Saya sangat suka kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi saya apabila nanti terpilih menjadi pengurus OSIS, saya ingin masuk ke seksi bidang olahraga. Jadi bisa juga dijawab seperti itu, teman-teman. Pertanyaan yang ke-6 ini adalah, mau jadi pekerja atau mau jadi pemikir di OSIS? Jika ada pertanyaan seperti ini, kamu mau jadi pekerja atau mau jadi pemikir di OSIS? Maka jawaban terbaik adalah saya, Kak. Untuk pertama, karena saya masih kelas 10, atau mungkin kalian yang SMP masih kelas 7, ditanyakan seperti itu, karena saya masih baru masuk ke menjadi pengurus OSIS, maka saya siap meskipun saya jadi pekerja terlebih dahulu, Kak. Akan tetapi apabila koordinator saya meminta saya untuk memberi masukan, untuk berpikir, saya akan memberikan inspirasi saya untuk membantu pemikiran atau memberikan solusi-solusi yang bisa saya berikan, Kak. Jadi untuk yang pertama, teman-teman harus siap bicara atau katakan dengan tegas bahwa teman-teman siap menjadi pekerja. Dan karena hal tersebut, teman-teman bekerja keras untuk OSIS, otomatis teman-teman mempunyai pengalaman yang banyak juga. Dan jawab juga, ketika nanti saya menjadi senior, saya kan sudah punya pengalaman ketika ada di OSIS kelas 10 dulu. Saya sudah pernah bekerja keras, saya sudah pernah mengikuti dan berpengalaman dalam kegiatan-kegiatan OSIS yang biasa dilakukan oleh OSIS di sekolah ini. Maka ketika kelas 2, saya akan siap untuk menjadi pemikir dalam organisasi OSIS tentunya, Kak. Jadi begitu, teman-teman. Dan saya siap untuk menjadi calon ketua OSIS jika itu memang dibutuhkan. Jadi begitu, jika itu memang dipercaya. Jadi teman-teman harus jawab dengan tegas juga, teman-teman, dan meyakinkan, ya. Kalau teman-teman jawabnya begini, saya akan ingin menjadi. Nah, kalau jawabnya teman-teman seperti itu kan meragukan. Jadi kemungkinan besar teman-teman bisa jadi tidak lolos, teman-teman. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Jangan lemas. Jadi harus semangat untuk menjawabnya. Kalau bisa tetap dengan senyum, teman-teman. Kita masuk ke pertanyaan yang ke-7. Skill apa yang kamu miliki? Nah, ini hampir sama dengan ceritakan tentang diri kamu, ya. Skill apa yang kamu miliki? Jika teman-teman ditanya tentang skill apa yang kamu miliki, teman-teman bisa menjawab seperti ini. Skill yang saya miliki adalah, saya bisa sebutkan skill kamu. Misalkan kamu suka menulis puisi. Saya sering ikut lomba puisi, Kak. Lomba cipta puisi utamanya. Jadi saya sangat suka sekali, mulai dari saya SMP, bahkan mulai saya SD, saya sangat suka menulis sajak puisi. Jadi untuk skill saya rasa saya sangat bisa dalam hal menulis puisi, Kak, atau mencipta puisi. Nah, cukup jawab seperti itu saja. Pengurus OSIS atau kakak OSIS teman-teman akan mungkin akan ngangguk-ngangguk, ya, teman-teman. Oh, bisa puisi. Jadi seperti itu. Dan itu termasuk skill. Jadi ceritakan tentang diri teman-teman. Ceritakan tentang apa yang teman-teman bisa. Misalkan tadi kan bisa membuat atau mencipta puisi. Misalkan lagi
teman-teman bisa punya skill menjaga lingkungan atau merawat tanaman, mungkin itu juga termasuk. Di rumah saya Kak, saya punya banyak sekali jenis tanaman dan saya sangat rajin untuk menyiram tanaman dan lain sebagainya. Ceritakan seperti itu, dan itu jika teman-teman jujur dan teman-teman semangat menjelaskannya, teman-teman akan punya nilai plus. Karena kebersihan juga rajinnya teman-teman itu juga ada nilai plus nantinya. Jadi tidak hanya harus saya bisa berorganisasi begini Kak, saya bisa begini Kak. Tidak harus yang wow. Teman-teman ceritakan tentang keahlian teman-teman, karena masing-masing orang itu pasti mempunyai keahliannya tersendiri teman-teman. Jadi harus percaya diri dan semangat tentunya. Pertanyaan yang ke-8, OSIS yang memilih kamu atau kamu yang memilih OSIS? Teman-teman bisa menjawab seperti ini. Saya yang memilih OSIS Kak. Kenapa Kak teman-teman harus menjawab seperti itu? Karena saya harus bisa memberikan apa yang saya punya dulu Kak, supaya saya bisa mendapatkan pengalaman dari OSIS. Maksudnya seperti apa? Ada pepatah mengatakan seperti ini teman-teman. Berikan apa yang kamu punya kepada organisasi dan jangan tanya apa yang kamu dapat dari organisasi. Hal tersebut jika teman-teman sudah memberikan yang teman-teman punya, misalkan teman-teman memberikan pemikiran teman-teman kepada OSIS, memberikan inspirasi teman-teman kepada OSIS. Oh mungkin kegiatannya bagus di tahun ini adalah kegiatan ini Kak, misalkan seperti itu. Nah, otomatis saat kegiatan itu diterima dan diajukan proposalnya, kegiatan itu dilaksanakan, dari inspirasi yang teman-teman berikan kepada OSIS, timbal baliknya apa? Teman-teman akan mendapatkan pengalaman ketika kegiatan itu sudah berlangsung nantinya teman-teman. Ya, pengalamannya ketika akan didapat oleh teman-teman ketika teman-teman sudah memberikan inspirasi, pemikiran, bahkan kerjanya teman-teman dalam organisasi tersebut, baru teman-teman merasakan apa yang disebut dengan pengalaman. Ya, kerja keras dulu, baru teman-teman akan mendapatkan pengalamannya. Jadi seperti itu teman-teman. Pertanyaan yang ke-9 adalah apa alasanmu ingin menjadi pengurus OSIS? Apa alasanmu? Kenapa kamu ingin menjadi pengurus OSIS? Ini hampir sama dengan pertanyaan yang keberapa tadi ya. Sepertinya ada. Apa alasanmu kenapa kamu ingin menjadi pengurus OSIS? Cara menjawabnya seperti ini. OSIS itu merupakan suatu wadah bagi siswa untuk tahu tentang organisasi. Juga OSIS sebagai wadah pembinaan siswa dalam suatu sekolah dan juga mengurus semua siswa dalam satu sekolah dalam berbagai kegiatan, minat dan bakat siswa juga tentunya. Bagaimana? Kenapa saya ingin menjadi pengurus OSIS? Karena pasti banyak sekali pengalaman yang akan saya dapat jika saya terpilih menjadi pengurus OSIS. Juga saya sangat senang berorganisasi. Saya juga pastinya jika saya terpilih menjadi pengurus OSIS, saya juga akan banyak sekali mendapatkan teman baru. Jadi jelaskan semuanya apa saja yang nanti akan teman-teman dapat jika teman-teman ikut OSIS, yang kira-kira akan teman-teman dapatkan apa saja. Atau mungkin ketika saya terpilih menjadi pengurus OSIS, semangat belajar saya kemungkinan besar akan meningkat Kak. Karena pengalaman saya ketika saya dulu menjadi OSIS di SMP, sebelum menjadi pengurus OSIS, saya biasa-biasa saja. Tetapi setelah saya menjabat sebagai pengurus OSIS, dengan nama saya sebagai pengurus OSIS, tentunya saya mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab saya apa? Memberikan contoh kepada siswa dan siswi yang lain, supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan saya tidak mau menjadi anak yang terlihat nakal, karena saya diberikan amanah menjadi seorang pengurus OSIS. Nah, jawab saja seperti itu. Saya merasa semangat belajar saya dan semangat saya untuk lebih baik lagi itu akan timbul biasanya ketika saya menjadi pengurus OSIS Kak. Jadi begitu.
Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, yang ke-10. Pertanyaan yang ke-10 adalah, lebih memilih kegiatan OSIS atau belajar di kelas? Teman-teman, jika mendengar pertanyaan ini saat seleksi OSIS, lebih memilih kegiatan OSIS atau belajar di kelas? Jawab saja dengan tegas. Ya, cara menjawabnya begini. Jadi begini Kak, tugas seorang pelajar adalah belajar. Jika dianalogikan, belajar itu adalah suatu hal yang wajib bagi seorang pelajar atau bagi siswa seperti saya. Akan tetapi, organisasi atau OSIS itu merupakan suatu hal yang sunnah sebenarnya. Namun bagi saya, dua-duanya bisa dibilang wajib Kak. Kenapa? Karena jika saya belajar di kelas saja, saya merasa kurang. Karena saya tidak mempunyai pengalaman dalam organisasi. Sementara di masyarakat tentunya saya akan dimintai suatu hal yang berhubungan dengan organisasi. Pengalaman organisasi itu penting untuk bisa berbicara di depan umum, bisa public speaking, bisa intinya menghargai pendapat dan lain sebagainya. Jadi organisasi itu penting teman-teman untuk mendapatkan pengalaman juga. Jadi apa yang saya dapat di kelas belum tentu bisa didapat di organisasi, dan apa yang saya dapat dari organisasi juga belum tentu saya bisa dapat di kelas. Jadi dua-duanya Kak, menurut saya penting. Jika harus memilih salah satu, lebih memilih kegiatan OSIS atau kegiatan belajar di kelas, saya lebih memilih kegiatan belajar di kelas. Jika harus memilih ya teman-teman. Karena kenapa? Kembali ke yang tadi, OSIS itu sunnah. Karena tugas pelajar itu adalah belajar. Kita belajar dulu di kelas. Tetapi kalau misalkan ada OSIS, kenapa tidak? Kita bisa saja memilih keduanya. Kalau kegiatannya bentrok, lebih memilih OSIS atau belajar di kelas, izin teman-teman. Teman-teman bisa mempunyai kesempatan untuk izin kepada guru mata pelajaran yang sedang ada di kelas teman-teman. Mohon izin Bapak Ibu, dengan cara yang sopan dan santun, saya rasa teman-teman akan diberikan izin untuk hadir ke acara atau kegiatan OSIS yang tentunya teman-teman diberikan amanah oleh sekolah. Ya, OSIS itu merupakan tangan kanan sekolah teman-teman. Jadi apabila ada guru yang melarang teman-teman untuk berkegiatan di OSIS, itu sama halnya sebenarnya ya menghalangi kemajuan sekolah sendiri, karena OSIS merupakan salah satu ujung tombak sekolah untuk menjadi sekolah yang berprestasi. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, itu sudah 10 pertanyaan dan jawabannya juga. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat kepada teman-teman semua. Jangan lupa, saya ingatkan lagi, jika ada yang masih belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe channel ini teman-teman. Karena teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa hidupkan loncengnya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam OSIS, pasti semangat.